Litera Friends, kembali lagi ke Deep Talk. Karena yang dari hati pasti sampai ke hati. Oke, di Deep Talk session kali ini bersama aku Nigel Andara dan rekan aku Dika Utan Prayoga dalam episode Cita-Cita Profesor. Oke. Nah, jadi teman-teman Litera Friends semua, dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Engineering Khairul Rizal MSI. Oke Bapak, mungkin Bapak boleh sapa penonton dulu dan juga boleh memperkenalkan diri sendiri. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang, salam Litera. Oke teman-teman, nah seperti yang kita tahu, latar belakang pendidikan dari Pak WR kita ini adalah S1 dan S2 itu lulusan dari Institut Teknologi Bandung, dan S3-nya lulusan dari Hiroshima University Jepang loh. Wah, luar Keren biasa banget banget ya Dika. Oke Bapak, di obrolan kita pada siang hari ini kita bakal ngebahas ya mungkin perjalanan Bapak dari awal sampai sekarang menjadi profesor gitu Pak. Mungkin boleh nggak sih Pak sebelumnya kasih tahu nih ke Jela dan Dika dan teman-teman semuanya apa sih starter kit? Apa aja yang harus profesor itu punya dan bawa setiap harinya gitu Pak? Ini profesor yang bawa ini, gimana Pak? Iya, terima kasih Jela dan Dika. Setiap hari saya bawa satu ransel ini ya. Ada isinya sih sebetulnya. Saya selalu bawa payung karena hujan, ya payung kapanpun kita tidak tahu hujan. Kemudian di dalamnya ada buku sih sebetulnya, ada buku notes. Saya punya catatan-catatan yang kira-kira penting buat saya karena dalam perjalanan suka ada yang menarik. Tapi sekarang saya udah ganti dalam note di sini. Nah, ya juga beberapa inilah apa kabar-kabar canggih. Nah teman-teman Litera Friends, tadi itu kalau dari Bapak WR kita aja bawa payung gitu. Jadi Bapak WR aja sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi kalau untuk kita ya mahasiswa kadang-kadang lari-lari aja di hujan-hujanan, apa nggak takut sakit gitu. Bapak WR saya sudah mencontohkan yang baik gitu ya. Nah kalau untuk saat ini Pak WR kesibukannya apa Bapak? Selain mungkin di daerah ini. Ya, jadi selama sejak penugasan di ITERA, jadi relatif seluruh kegiatan saya sebelumnya itu berkurang di tempat lain, jadi full di ITERA, dalam pengembangan ITERA. Karena ITERA ini adalah satu perguruan tinggi yang dilahirkan dan kemudian dibesarkan oleh ITB. Jadi saya khususnya itu sangat berfokus di sini. Jadi biasanya ada kegiatan di membantu di nasional juga sudah berkurang, kemudian mengajar di ITB juga berkurang meskipun masih ada. Demikian itu. Oke Bapak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kita juga mau ngajak Bapak untuk main game Plastisin. Jadi gimana nih Jala bermain plastisin ini? Jadi, Boleh Bapak Iya. silakan. jadi Bapak untuk plastisinnya ini nanti boleh dibentuk tentang yang mungkin ikonik-ikonik yang ada di Institut Teknologi Sumatera nih. Terus nanti di akhir obrolan bakal kita tunjukin ke audiens. Oke. Nah, aku mau nanya lagi nih Bapak. Ya. Sebenarnya kan kita ini dalam sesi cita-cita seorang profesor nih. Nah, sebenarnya kalau jadi profesor itu ngapain aja sih Pak? Ya, jadi profesor itu sebetulnya ya adalah jenjang tertinggi dari jabatan akademik seorang dosen. Ya. Jadi seorang dosen itu meniti karirnya sebagai profesional dosen itu mulai dari jenjang terendah, yaitu asisten ahli, kemudian naik ke lektor, baru kemudian ke lektor kepala, dan profesor atau besar. Jadi itu adalah jenjang tertinggi di jabatan akademik seorang dosen. Gitu.
Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang rektor itu juga jauh ya Pak perjalanannya Pak. Menjadi seorang akademisi apalagi kita ingin menjadi seorang profesor gitu. Jadi ya bisa dibilang tidak ada hentinya gitu untuk kita belajar dan terus menggali ilmu berarti ya Pak. Ya, betul sekali. Jadi sebetulnya untuk setiap jenjang jabatan akademik, asisten ahli, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen gitu ya. Seorang dosen, nah kemudian kalau sudah terpenuhi, baru kemudian di ini apa namanya, di eh, dinilai, ya. Kemudian setelah dinilai dia naik. Terus jabatan untuk rektor, persyaratan juga ada. Tapi semakin tinggi jabatan akademik, maka semakin tinggi juga semakin banyak juga persyaratan yang harus dipenuhi ya itu. Kan tadi seperti yang Bapak bilang kalau misalnya profesor itu adalah salah satu jabatan yang paling tertinggi gitu Pak. Dalam perjalanan Bapak gitu untuk menjadi profesor, ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang Bapak tempuh gitu dalam perjalanan Bapak untuk menjadi profesor gitu? Ya sebetulnya profesor sih ya disebut dengan cita-cita. Saya tidak mencita-citakan menjadi profesor sebetulnya, karena asal apa namanya persyaratan itu dipenuhi, maka kemudian itu bisa. Yang menjadi perhatian saya adalah sebetulnya adalah memang saya cita-cita menjadi dosen dan kemudian berguna, jadi berguna untuk para mahasiswa. Jadi saya memang justru cita-cita saya adalah bagaimana menghasilkan doktor yang banyak dari Indonesia. Jadi bukan profesornya yang menjadi cita-cita saya. Cita-cita saya adalah Menjadi profesor. menjadikan mahasiswa itu doktor ya yang ada dari Indonesia. Jadi kalau seperti itu hanya konsekuensi saja akhirnya ya. Berarti justru Bapak lebih ingin menciptakan ya Pak. Ya, menghasilkan gitu ya, menghasilkan. Nah, jadi itu kenapa seperti itu sebetulnya saya juga nggak tahu dulu kenapa harus seperti itu. Tetapi setelah berkuliah di Hiroshima, saya menjadi paham bahwa negara maju itu jumlah doktornya itu banyak gitu ya. Jadi ada rasio antara jumlah penduduk dengan dengan dokter. Saya lupa rasanya apa per 1.000 orang 10.000 orang penduduk itu satu dokter, saya lupa. Jadi kita memang akhirnya perlu banyak dokter supaya kemudian menjadi negara maju. Berarti dari keinginan yang mulia itu akhirnya tercapai gitu ya Pak, keuntungan lainnya. Iya. Tapi bukankah cita-cita tersebut sudah Bapak gapai gitu kan, menjadi seorang wakil rektor 1 gitu Pak, menjadi WR1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Justru kan itu juga bisa mengembangkan dan ikut berperan penting apa dalam kampus ini menciptakan mahasiswa yang lebih berkembang itu tadi Pak. Oh iya. Gitu juga berarti. Baik, kan jadi apa namanya, jadi wakil rektor itu kan baru saja. Saya menjadi profesor sudah 15 tahun yang lalu. Jadi 15 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya kapasitas sebagai seorang profesor itu tidak langsung berbanding dengan kemudian dia menjabat rektor atau wakil rektor. Jadi profesor itu lebih kepada jabatan akademik. Itu artinya apa? Jadi pengabdian seorang dosen ya, di dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah pendidikan atau pengajaran, yang kedua itu adalah penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi itu semakin tinggi jabatan akademiknya, maka kemudian 3 Tridharma ini itu semakin besar. Itu ya. Nah kemudian ditambah lagi beban, bukan beban sih sebetulnya, adalah tanggung jawab dalam pengembangan institusi. Itulah kenapa kemudian saya ditugaskan oleh ITB ke
Institut Teknologi Sumatera. Demikian. Itu dia lah perjalanan yang sangat jauh gitu. Untuk menggapai cita-cita Pak WR aja butuh waktu yang sangat lama gitu. Menjadi seorang profesor nih Pak, keuntungan apa saja yang didapatkan menjadi seorang profesor? Mungkin dari segi material dan imaterial Pak. Ya, dari segi material sebetulnya, ya jadi segi material itu kita ada apa namanya penghasilan itu sudah diatur oleh apa negara, karena jabatan ini kan sebetulnya ada di perguruan tinggi negeri khususnya ini, maka kemudian penghasilannya sih sudah diatur negara. Nah kalau kita lihat dari jabatan akademik mulai dari asisten ahli, dari kemudian lektor kepala, kemudian profesor atau guru besar, kalau ini tingkatan tertinggi tentu penghasilannya tertinggi di antara apa namanya seluruh Yang lain. ya betul. Nah kemudian yang imaterial sebetulnya karena banyak capaian-capaian yang sudah diperoleh. Nah, jadi cukup banyak undangan untuk mendengarkan apa sih sebetulnya yang sudah dihasilkan oleh seorang profesor. Kemudian memberikan materi terkait dengan berbagai hal, kadang-kala di dalam bidang pendidikan, pengajaran, kadang-kala di dalam bidang penelitian, kadang-kala di bidang pengabdian kepada masyarakat, juga kadang-kala dalam pengembangan institusi. Jadi seperti ini, jadi sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan diundang oleh perguruan tinggi lain itu untuk mendengarkan bagaimana sih melakukan proses untuk pendidikan atau akademik di ITERA, atau bagaimana kemudian melakukan pembinaan kegiatan kemahasiswaan. Nah itu loh. Jadi itu keuntungan itu banyak ya Dika, yang bisa didapetin dari seorang profesor gitu. Gak cuma dari material aja, tapi dari imaterial gitu. Mungkin juga bisa jadi motivasi untuk kita juga nih dari keuntungan-keuntungan yang dapat. Ya saya kira sih harusnya ada para pendengar pemirsa yang kemudian ini berminat untuk menjadi seorang dosen, ya tentu mulai dari asisten ahli, lektor, nanti kemudian naik kemudian lektor kepala dan profesor, karena kita memerlukan cukup banyak. Seperti saya sampaikan, kalau mau jadi negara maju kemudian harus banyak doktornya, ya, karena menghasilkan doktor itu pastilah dibimbing oleh seorang profesor yang mumpuni, gitu ya. Kalau kita boleh flashback nih Pak ke masa kecil Bapak gitu, pas masa kecil Bapak tuh Bapak emang mau jadi profesor atau ada cita-cita lain gitu Pak? Oh, masa kecil saya kerjanya main, jadi banyakkan main. Apalagi saya tinggal di kampung ya, jadi di tepi pantai saya tinggal. Sebetulnya masa kecil saya berpindah-pindah. Jadi lahir di Pekanbaru dan kemudian umur 6 tahun ikut orang tua pindah ke Palembang. Ya, di Palembang hampir selesai SD. Kemudian pindah ke Bengkulu, SMP dan SMA. Ya kalau waktu SD ya senangnya main gitu ya, jadi berenang di sungai-sungai kecil, ya, curi-curi timun karena sungainya melewati kebun gitu loh, banyak kebun gitu ya, kebun ada timun di pinggir jalan segala macam. Nah kalau SMP di Bengkulu itu karena dekat pantai, hanya 300 meter lah dari pantai, jadi saya hampir tiap hari main di pantai.
karena pantainya sepi ya. Kalau orang sekarang bilang healing di mana gitu, hidden gem begitu, saya sih sudah menikmati ya dulu. Dulu ya Pak. Dulu. Jadi itu masa kecil saya. Tadi apa tadi, kembali ke ini tadi, cita-cita ya. Saya tidak cita-citanya ya pindah-pindah begitu ya. Kalau ketika ngelihat tentara, wah pengen jadi tentara kan. Wah, saat itu melihat tentara, dan kemudian ketika melihat orang bongkar mesin, sempat saya bercita-cita menjadi engineer atau tukang bongkar mesin. Ya, jadi saya memang akhirnya menyukai hobi dengan mesin. Jadi saya membongkar mesin motor, membongkar mesin memasak. Karena saya bongkar 3 bulan kemudian baru saya pasang gitu ya. Dan kemudian saya masih ingat sekali itu ada 2 baut yang tertinggal, tapi motornya masih jalan juga gitu. Nah kemudian terakhir saya ngeliat kok enak juga ya Pak, waktu itu orang reparasi radio zaman saya. Wah jadi engineer di elektro aja gitu ya. Nah itu ternyata ada tawaran yang kemudian membawa saya ke fisika. Jadi akhirnya kemudian saya di fisika. Kira-kira di umur berapa itu Pak? Bapak udah memantapkan diri untuk melanjutkan di jenjang akademik gitu Pak? Itu mah udah masuk ke ini, sudah kuliah. Jauh ya. Sudah kuliah, jadi kuliah ketika itu saya sudah masuk ke fisika, tapi kemudian agak menyesal juga dalam tanda petik. Karena hobi saya tadi, kalau tidak elektro ya kemudian mesin. Dan kemudian ada satu momen, jadi ada open house di ITB yang diselenggarakan oleh jurusan prodi fisika. Dan kemudian ya saya lihat logo ada yang terkait dengan elektronya, ada komputer, ada microcontroller. Ya, jadi saya keluar dari fisika, saya bilang saya mantap pilih fisika. Jadi itu. Nah dari sana kemudian saya memantapkan cita-cita menjadi dosen di semester 4 atau 5. Ketika saya melihat beberapa dosen itu dengan penuh dedikasi dan kepintaran yang luar biasa, saya terinspirasi. Ya, gitu. Berarti juga Pak juga nggak jauh-jauh dari kita ya Kak. Pas kecil cita-cita kita juga pasti berubah juga. Hal yang normal kan. Iya, saya kira itu hal yang normal saja. Ya. Oke nih, tadi Bapak kita sudah berbincang-bincang tentang perjalanan Bapak menjadi seorang profesor. Nah, dalam perjalanan Bapak menjadi seorang profesor tadi Bapak, mungkin Bapak boleh mention ya Pak, atau sebutkan 3 orang yang paling berperan dalam hidup Bapak untuk meraih gelar tersebut. Oke, baik. Yang pertama tentu orang tua. Bapak, Iya, orang tua, karena saya kan dari kampung, kemudian masuk ke ITB, dan kemudian kayaknya itu apa ya? Saya itu berada di paling bawah, kasta paling bawah. Semua orang di atas semua. Ya nilai jelek. Ya setiap kali kalau ada quiz, ada ujian di bawah. Pernah satu momen ujian kimia, saya minus 20. minus Iya, ya karena nggak boleh sembarang menjawab. Oh, Ya, sembarang menjawab. Iya, jadi itu minus 20, dan itu menjadi tekanan mental buat saya, karena nggak pernah mendapatkan nilai mesti di bawah 80 kalau waktu di kampung ya. Ya kalau kami sebut di ITB semua jago, ayam-ayam jago yang di daerah-daerah dikumpulkan dalam satu kandang. Jadi kelihatan itu yang mana yang jago lama gitu ya. Nah, jadi anak-anak dari kota, dari Bandung, dari Jakarta, kerjanya kalau Jumat siang udah pulang ke Jakarta. Saya terutama yang dari daerah harus kerja keras ya. Gitu. Tadi itu 3 Bapak. 3 itu satu ya, orang tua. Jadi yang memberi support saya, support sistem itu, yang terus menyemangati. Nggak lulus juga nggak apa-apa, kata orang tua. Kalau nggak lulus itu juga nggak apa-apa. Ya, tapi berusaha aja.
Oke, nah ini menjadi ya motivasi yang luar biasa. Dan kemudian yang kedua itu adalah ini apa namanya pembimbing saya, yaitu almarhum Pak Barmawi, Profesor Barmawi. Ya, beliau yang luar biasa memberikan support saya juga. Jadi dalam menyelesaikan tugas akhir. Dan kemudian yang ketiga itu adalah senior saya, yaitu almarhum Profesor Skir. Jadi itu yang apa dalam banyak hal, tidak hanya masalah akademik yang yang diberikan support, tetapi non akademik juga. Nah, jadi memang penting sekali kita punya ya support system baik di akademik maupun non akademik ya. Jadi kalau dijajarkan itu kan hanya 3, kalau dijajarkan banyak sekali. Ya, Mungkin ada teman baik. betul sekali. Teman curcol dan segala macamnya. Gitu Oke, ya. Pak, kalau menurut Bapak gitu, seperti aku dan Dika, kita kan masih Gen Z ya Pak ya, maksudnya kita beda generasi gitu. Menurut Bapak masih relate nggak sih Pak kalau misalnya ada Gen Z seperti kita ini tuh cita-citanya tuh mau gitu jadi profesor ataupun bergerak dalam bidang akademik gitu? Ya, saya kira sih di setiap yang penting adalah kesadaran kita bahwa sebetulnya dunia ini itu dibangun dengan berbagai apa sih namanya berbagai dimensi ya. Jadi kalau kita tidak mau, misalkan begini saja nih, ini kita dikelilingi oleh peralatan-peralatan canggih, teknologi, Iya. ya. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada yang mau buat, apakah kemudian nanti besok lusa masih ada alat itu? Iya. Ya, jadi harus ada, ya harus ada yang masuk. Jadi kalau hanya pingin kemudian sambil bikin mainan plastisin begini kemudian bergaji gede, ya nanti alat itu udah nggak ada dan kita nggak punya podcast. Ya, jadi itu. Ini penting sekali buat jadi tidak hanya para mahasiswa, para dosen juga harus memberikan inspirasi, ya mengingatkan bahwa yang namanya budaya itu adalah hasil dari berbagai ini kita di kehidupan ya. Jadi kita sebut budaya seperti ini ya dengan teknologi tinggi ya mungkin hanya di kota ya gitu. Kalau ini di desa tidak sampai seperti itu. Dia punya budaya bertani segala macam ya. Jadi itu penting sekali ya. Jadi ya harus kita kita ingat. Jadi, Gen Z bahwa yang mengatakan tanpa kerja keras dan segala macam, saya mendengar sinyalemen itu tidak ada. Jadi mesti harus ada yang bekerja keras semuanya ya. Jadi tidak ada hasil instan, kita harus bekerja keras ya. Dan kemudian kerja keras itu adalah bagian yang sangat penting, namanya itu harus ada seperti membuat produk begitu ya. Ya kalau membuat produk itu memang perlu uang ya. Uangnya dari mana? Ya tentu dari usaha-usaha perdagangan dan segala macamnya itu. Tapi bahwa produk itu harus dibuat ya. Jadi harus ada yang masuk kemudian membuat produk. Jadi jangan hanya orang di depan komputer bergerak ini ya. Ya, ada yang membuat komputer itu. Iya, orang yang membuat komputernya. Dia bayangkan kan? Semua pengen menggunakan komputer, menggunakan laptop, menggunakan HP, tapi nggak ada yang membuat. Iya. Ya itu. Iya, begitu pentingnya Pak ya untuk kita juga sebagai Gen Z. Jadi ya jangan ikut statement yang katanya kalau Gen Z itu ya maunya instan-instan aja gitu ya Pak. Iya. Jadi itu sebetulnya dunia ini tidak dibangun dengan instan. Iya. Nah itu ya yang paling penting diingat. Dunia ini dibangun dengan
tahap demi tahap, ya itu yang penting diingat. Ya. Jadi saya selalu mengatakan tahapnya itu mulai dari yang mudah dan murah, karena nanti pelan-pelan dia akan naik, semakin susah, semakin bisa. Ya. Jadi yang instan-instan itu eh, tidak berlaku. Tetapi sebetulnya kalau diingat-ingat, budaya-budaya instan itu sebelum-sebelumnya juga ada. Oh, ada ya. Ada di setiap generasi itu. Tetapi ketahuilah, ingatlah, sadarlah bahwa yang instan itu tidak akan lama. Nah, gitu ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi, jadi yang akan menang, akan unggul itu adalah budaya yang tidak instan, yang berusaha dengan dengan susah payah, dengan kerja keras gitu. Betul. Nah, gitu. Nah, Bapak ini kan juga menjadi seorang wakil rektor yang bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, menjalani peran tersebut Bapak bisa nggak sih Pak melihat dari mahasiswa yang mungkin ada di Institut Teknologi Sumatera ini potensi-potensi mereka gitu. Nah, kira-kira kalau ini tadi yang Bapak bilang tadi, nah ini cocok nih kalau jadi dokter gitu. Mungkin Bapak udah ada proyeksinya atau seperti apa? Ya, saya kira sih mahasiswa ITERA itu tidak kalah dengan mahasiswa prodi institusi lain, bahkan saya mengatakan tidak kalah dengan ITB. Ya. Kalau dibilang ITB itu yang paling tinggi, ya betul ketika dia masuk tesnya. Tapi kemudian setelah berjalan proses, ada perkuliahan segala macam, mulai ditandingkan. Ya, buat tanding apa? Kemudian dia dan kita kan sudah bisa menunjukkan cukup banyak prestasi mahasiswa kita. Ya, jadi itu penting untuk disadarkan pada diri sendiri. Ya, jadi itu. Jadi ingat itu. Iya, kita juga dari pihak ITERA juga memfasilitasi ya Pak Iya, hal itu. iya. Jadi kita banyak kegiatan kemahasiswaan untuk mendorong menjadi entrepreneur, menjadi socialpreneur. Ya gitu. Jadi ini kita berharap sekali nanti dari mahasiswa ITERA ada yang jadi socialpreneur, entrepreneur yang kelas dunia. Oleh karena itulah kemudian kita paparkan dengan kegiatan. Oke Bapak, mungkin karena sebelumnya itu kita udah naruh nih question box di IG story gitu Pak. Boleh ya Pak, Ya. kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari audiens IG ITERA Official. Pertama dari @marjorisa. Bapak, sebelum menjadi profesor seperti sekarang, apa sih mimpi Bapak yang belum terwujud? Dan bagaimana cara Bapak untuk menerima dengan lapang dada bahwa itu belum atau tidak? Oh ya, baik. Ya, ada mimpi saya sih sebetulnya. Jadi karena saya waktu di Hiroshima bekerja dengan high tech, gitu ya. Jadi mimpi saya itu adalah saya bukan memiliki dalam arti, tapi membangun sebuah institusi penelitian yang terkait dengan micro electromechanical system. Tapi hari ini sudah menjadi nano electromechanical system. Ya, itu belum tercapai. Tapi bagi saya itu bukan suatu hal yang penting. Ya, mudah-mudahan nanti ada jalannya. Untuk sampai ke situ, kemudian saya harus membuat milestone sendiri, ya, timeline sendiri, harus kadang-kadang zigzag. Ya, jadi yang penting tadi kan sudah saya sampaikan di awal bahwa saya ingin menghasilkan produknya gitu. Nah, itu. Kalau misalkan kemudian tidak tercapai, ya Tuh ITERA Friends, pokoknya buat kalian yang punya kendala finansial, tetap semangat, yang penting semangatnya kata Bapak. semangat. Ada cara, lalu ada jalan untuk kemudian mencapai cita-cita. Bapak kira-kira plastik sini udah selesai Pak? Sudah ini nggak tahu ini apa ininya, tapi ini kayaknya satu bebek, satu kayaknya saya tadi mau bilang burung apa itu. Boleh kita tunjukin dulu Pak ke audiens. Jadi ini art yang kita buat hari ini Nah, bersama ini Bapak Wakil Rektor. Burung dan bebek. Burung dan bebek.
Ini banyak ya di sekitar ITERA, banyak sekali burung. Ya, ya. Kemudian juga ini bebek atau belibis ya. Yang liar-liar di ITERA. Kira-kira Dika bikin apa tuh? Ini coba tebak. Apa ini? Itu Marigold. kunci-kunci. Ini mengusung tema Forest Campus. Oh. Ada rumput-rumput, marigold, embung, dan matahari yang begitu menyengat. Oke, Bapak. Untuk last closing question kita nih Bapak, Iya. mungkin ini bakal lebih kayak deeper gitu ya Pak untuk para audiens yang lagi nonton di vlog kita. Mungkin pada saat proses pendidikan atau kita melalui sebuah proses itu pasti ada kalanya kita ingin menyerah gitu ya Pak. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri apa sih Pak yang harus kita lakukan pada kalau misalnya kita lagi merasakan fase-fase tersebut Di gitu? titik terendah. Iya, jadi mirip dengan apapun yang ini. Kalau lari, kemudian ketika nafas dari ujung, berhentilah. Ketika kemudian kita menemui cobaan yang berat, kita sama bercoba berkontemplasi, kita beragama, ya, sekarang kita mengadu kepada Tuhan kita, ya itu sangat melegakan. Ya. Kalau kemudian menyelesaikan tugas akhir, kemudian mentok sana sini, jangan salahkan apapun. Coba kita refleksi, cari dosen, cari apa gitu ya. Wah ini cukup banyak atau dosennya nggak bisa dicari segala macam. Padahal ujung-ujungnya terakhir ternyata mahasiswanya hanya kemudian sebetulnya dia ingin lari dari kesalahannya, gitu ya. Gitu. Jadi selalu ada cara untuk mengatasi. Buat yang audiens yang kemudian tadi keuangannya kurang, cukup banyak ya cara. Ya. Asal tadi terbuka. Jadi ini penting sekali kita terbuka dengan seluruh baik dosen atau siapapun. Ceritakan keadaan apa adanya, insya Allah nanti dapat. Ya. Kalau ketemu sekolah kemudian beasiswa tidak dapat, saya gagal 4 kali, kelima kali baru dapat. Ya, orang bisa selesai dalam 4,5 tahun, waktu saya 5 tahun, saya selesainya lebih lama, 6 tahun. Ya, tidak apa-apa. Jadi itu jalan masing-masing dan kita tidak tahu ujung dari jalan kita itu seperti apa. Jadi kita nikmati proses yang ada. Yang utama adalah kita jalani dengan integritas tinggi, jujur, ya, seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita lagi merasa capek ya Dika, ataupun lagi merasa di titik terendah kita, seperti yang Bapak bilang, kita bisa stop dulu dan refleksikan diri gitu. Nah, terus kita coba lagi ke depannya sampai kita menemukan cara-cara lain untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, benar banget Jela. Dan juga tadi merupakan last closing statement dari narasumber kita yang sangat luar biasa dan juga inspiratif. Jadi buat teman-teman di Terafresh jangan dilupain pesan-pesan motivatif dan juga pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak WR kita. Kami ucapkan terima kasih Bapak WR. Sama-sama, terima kasih Dika, terima kasih Jela. Nah, jadi ini merupakan akhir dari sesi Deep Talk bertemakan cita-cita profesor. Jadi sampai jumpa di sesi episode Deep Talk selanjutnya. See you.